warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati yakni Kiai Haji Mutawakil Alwah SHMM yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang saya hormati Kaprodi Pendidikan Agama Islam yakni Ustadzah Kurnia Arisanti, dan yang saya hormati dosen pengampu mata pelajaran perbandingan mazhab yaitu Ustadz Solihin. Baik, saya Iftitahul Maliyah dari PAI 6B akan menjelaskan tentang jendela mazhab fikih Sunni yang telah punah. Menjelaskan tentang jendela mazhab fikih Sunni yang telah punah. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua contoh mazhab fikih Sunni yang telah punah, yang ketiga yaitu faktor penyebab kepunahan, yang keempat yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu pengertian. Mazhab fikih Sunni yang telah punah adalah aliran hukum Islam yang dulu berkembang dalam kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun tidak lagi memiliki pengikut aktif atau sistem ajaran yang dilestarikan. Yaitu contoh mazhab fikih Sunni yang telah punah. Yang pertama yaitu mazhab Al-Auza'i. Pendirinya Imam Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i tahun 707 sampai 774 Masehi. Wilayah pengaruh yaitu Sam, Lebanon, Palestina, Afrika Utara, dan Andalusia. Ciri khasnya yaitu mengutamakan amalan penduduk Syam sebagai dasar hukum. Lebih memilih hadis dan tradisional ulama terdahulu daripada pendapat pribadi. Menggunakan qiyas tetapi terbatas. Punah karena tergeser oleh mazhab Maliki, kurangnya murid yang membukukan ajaran dan perubahan politik. Kedua yaitu mazhab Al-Lais. Pendiri Imam Al-Lais bin Sa'ad tahun 713 sampai 791 Masehi. Wilayah pengaruh yaitu Mesir. Ciri khasnya menggunakan ihtisan atau kemaslahatan dalam menetapkan hukum. Kombinasi antara hadis dan fatwa ulama terdahulu. Diakui oleh Imam Syafi'i sebagai sangat alim. Punah karena tidak adanya kodifikasi ajaran dan tidak adanya murid yang menyebarkan secara sistematis. Yang ketiga yaitu mazhab At-Tariri, didirikan oleh Muhammad bin Jarir At-Tariri di Persia pada tahun 838 sampai 923 Masehi. Wilayah pengaruh yaitu Persia atau Irak. Ciri khasnya mandiri dalam ijtihad dan tidak terlalu terikat dengan qiyas. Menolak taklid, lebih mengutamakan penafsiran langsung dari Al-Quran dan hadis. Punah karena kurangnya murid yang melanjutkan ajarannya, meski karya tafsir dan sejarahnya tetap terkenal. Yang keempat yaitu mazhab Al-Dahiri. Masih memiliki sedikit pengikut, berpegang pada makna literal teks agama. Pendiri yaitu Imam Daud Al-Dariri pada tahun 815 sampai 833. Wilayah pengaruh Irak dan Andalusia. Ciri khasnya yaitu literal, hanya menggunakan makna tekstual dari Al-Quran dan hadis. Menolak qiyas, ihtisan, dan ra'yu. Sangat ketat dan tidak fleksibel terhadap perubahan. Hampir punah namun masih memiliki sedikit pengikut, terutama memiliki pengaruh Ibnu Ham di Spanyol Muslim. Yang ketiga yaitu faktor penyebab kepunahan. Yang pertama, tidak adanya kodifikasi ajaran secara sistematis. Yang kedua, minimnya penerus dan murid yang menyebarkan ajaran. Yang ketiga, dominasi mazhab besar yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang keempat, kurangnya dukungan politik. Yang kelima, pergeseran geopolitik dan kehancuran pusat
ilmu. Yang keenam yaitu metodologi ijtihad yang terlalu kaku. Yang ketujuh, sistem pendidikan dan penyebaran ilmu yang lemah. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Mazhab fikih Sunni yang telah punah tetap memberi kontribusi besar terhadap perkembangan hukum Islam, meski tidak lagi eksis secara formal. Pemikiran mereka masih dipelajari dan mempengaruhi pemikiran fikih kontemporer. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.